PSSI dapat suntikan 250 miliar untuk seluruh kelompok timnas Indonesia. PSSI mendapatkan suntikan dana segar senilai 250 miliar untuk kebutuhan seluruh kelompok timnas Indonesia. Dana itu didapatkan dari para sponsor. Total ada 9 perusahaan yang sepakat menjalin kerjasama dengan PSSI. Di antaranya PT Freeport Indonesia, main sponsor BRI, Indosat Nutrition, Indofood, Astra Financial, dan Sinarmas. Selain itu, PSSI juga mendapat sokongan dari 5 perusahaan besar, di mana 4 diantaranya adalah BUMN untuk program. Erick menjelaskan bahwa dana senilai 250 miliar itu salah satunya akan digunakan untuk keperluan dan kegiatan seluruh kelompok timnas, mulai dari U16, U19, U23, senior, dan timnas putri. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memastikan dana akan dipakai sebaik mungkin. Erick Thohir tegaskan komitmen di PSSI hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki komitmen tinggi dengan organisasi yang ia pimpin itu. Erick tak tertarik dengan hal lain saat ini. Belakangan nama Erick Thohir masuk dalam daftar kandidat bakal calon wakil presiden RI. Namun, Erick tampaknya enggan membahas hal itu lebih jauh. Erick Thohir menegaskan dirinya tak mau mencampurkan urusan sepak bola dengan urusan politik. Ia menyatakan sudah menyampaikan komitmen itu berkali-kali. Erick Thohir menegaskan akan terus menjadi Ketua Umum PSSI hingga masa tugas yang berakhir pada akhir 2027, kecuali ada hal-hal tak terduga terjadi. Misalnya ada upaya dari anggota Komite Eksekutif PSSI untuk menjatuhkannya dari kursi Ketua Umum. Jika itu tidak terjadi, maka Erick akan tetap di PSSI. Polri tetapkan 6 tersangka pengaturan skor pertandingan Liga 2. Komitmen kepolisian dalam pemberantasan mafia sepak bola di Indonesia dibuktikan lewat penetapan 6 tersangka pengaturan skor pertandingan Liga 2 pada Rabu 27 September 2023. Wasit, 2 asisten wasit, dan wasit cadangan menjadi 4 di antara 6 tersangka match fixing itu. Komitmen pemberantasan mafia sepak bola itu dilakukan Satgas Anti Mafia Bola yang telah melakukan penyidikan dan akhirnya menetapkan 6 tersangka adanya kasus dugaan suap dalam pertandingan di Liga 2 2018. Keenam tersangka itu adalah K selaku LO wasit, A selaku kurir pengantar uang, R sebagai wasit tengah, T selaku asisten wasit 1, R asisten wasit 2, dan A yang merupakan wasit cadangan. Hasil menekankan proses penegakan hukum ini sendiri hasil dari sinergitas antara Polri dan PSSI. Organisasi sepak bola tanah air itu menyampaikan laporan dari Sport Radar Intelligence and Investigation dari FIFA yang diserahkan pada tanggal 24 Juni 2023. Dalam standar internasional, FIFA menggunakan jasa dari Sport Radar untuk menganalisa dan mengumpulkan data intelijen terkait dugaan match fixing. 2 kartu kuning Rahmat Irianto absen bela Timnas Indonesia U24 versus Uzbekistan. Kekuatan Timnas Indonesia U24 tergerus. Tim berjulukan Garuda Muda itu kehilangan 1 pemain untuk babak 16 besar Asian Games 2022 Cina. Timnas Indonesia U24 akan menantang Timnas Uzbekistan U24 dalam perdelapan final Asian Games 2022 di Sangcheng Sports Center Stadium Hangzhou pada Kamis 28 September 2023 sore waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U24 tidak bisa memainkan Rahmat Irianto kontra Uzbekistan U24 sebab pemain versatil itu sedang dalam skorsing kartu kuning. Irianto telah mendapatkan 2 kartu kuning sepanjang grup F Asian Games 2022. PK asal Persib Bandung itu menerimanya ketika melawan Timnas Chinese Taipei U24 dan Timnas Korea Utara U24. Irianto adalah pemain penting untuk Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Pesepak bola berusia 24 tahun itu selalu bertanding sebagai starter dalam 3 partai babak penyisian. Elkan Bagot akan jadi pemain pertama Timnas yang hadapi Fulham. Sekedar diketahui, Elkan Bagot baru saja membawa sang klub Ipswich Town lolos ke 16 besar Carabao Cup 2023-2024. Elkan Bagot yang tampil full 90 menit mengantarkan Ipswich Town menang 3-2 atas Wolverhampton Wanderers di babak 32 besar Carabao Cup 2023-2024. Di babak 16 besar sendiri, Elkan Bagot dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Fulham. Jika duel ini terjadi dan Elkan Bagot dimainkan, maka ia bakal menjadi pesepak bola pertama asal Indonesia yang menghadapi Manchester United di laga resmi. 3 pemain Timnas Putri memohon kepada Erick Thohir agar kompetisi sepak bola putri terlaksana. Sebanyak 3 pemain Timnas Putri Indonesia memohon kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar kompetisi sepak bola putri di Indonesia terlaksana. Salika Aurelia, Sabrina Drasler, dan Safira Ika Putri berkesempatan untuk bertemu dengan Erick Thohir. Ada momen menarik yang terjadi dalam acara PSSI Partner Summit 2023 di Hotel JB Marriott Jakarta pada Rabu 27 September 2023.
Acara itu dihadiri oleh para penggawa timnas putri Indonesia. Menariknya, Salika, Sabrina, dan Safira mencegat Erik saat dilaksanakan konferensi pers usai acara. Erik langsung meninggalkan awak media yang berkerumun melaksanakan tanya jawab. 3 pemain timnas putri Indonesia tersebut kompak melontarkan aspirasi di hadapan Erick Thohir. Salika pun menanyakan langsung kepada Erik perihal progres rencana digulirkannya kompetisi sepak bola wanita. Erik kemudian menjawab bahwa menggulirkan Liga 1 wanita perlu waktu. Menurutnya PSSI ingin menyusun lebih dahulu cetak biru kompetisi wanita di usia muda sebelum menggulirkan Liga 1. Teko dalam tekanan usai dapat kritik dari kelompok supporter Bali United. Pelatih Bali United Stefano Cukura tengah dalam situasi krusial di kursi kepemimpinan bagi Serdadu turut terdatu pada PRI Liga 1 2023-2024. Tekanan tersebut berasal dari supporter, salah satunya Northside Boys 12 atau NSP 12. Bahkan NSP 12 membuat surat terbuka untuk pelatih yang akrab disapa Teko tersebut. Dalam surat terbuka NSP 12 tersebut, mereka kecewa dengan hasil yang diraih Bali United saat ini. Yang terdekat adalah supporter menuntut Bali United memperlihatkan perbaikan yang nyata ketika menghadapi Persikabo 1973 dalam pekan ke-14 PRI Liga 1 2023-2024. Jika sampai gagal menang lagi, maka tuntutan supporter agar Teko mundur dari kursi pelatih Bali United semakin tak terbendung. Apalagi setiap ada kritikan dan supporter ingin bertemu Teko, pelatih berpaspor Brasil tersebut tidak pernah mau bertemu dengan supporter. Ketum PSSI Erick Thohir ancam pidanakan wasit nakal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tengah berusaha memperbaiki kompetisi sepak bola di Indonesia. Namun dalam perjalanannya ternyata tidak mudah karena masih banyak kejadian kurang baik hingga menjadi kontroversi di Liga 1 dan Liga 2 2023-2024. Melihat itu semua, Erick Thohir pun mengancam wasit yang nakal untuk dipidanakan. Tentu hal itu dilakukan agar wasit-wasit di Indonesia tak berpengaruh dengan adanya upaya pengaturan skor atau hal lain yang dapat mencoreng sepak bola tanah air. Ancaman untuk Timnas U24, 3 pemain Uzbekistan ternyata berlaga di Liga Rusia. Timnas Indonesia U24 siap menyambut laga penting yakni pertandingan di 16 besar ASEAN Games 2022, Kamis 28 September 2023 petang waktu Indonesia Barat. Tim Garuda Muda akan menghadapi Uzbekistan. Telah menjalani babak grup yang kurang begitu meyakinkan, Timnas Indonesia U24 harus menghadapi laga berat. Uzbekistan jelas akan menjadi tantangan menarik bagi skuad asuhan Indra Safri. Ada 4 penggawa Timnas Uzbekistan U24 yang saat ini berlaga di Rusia. 3 di antaranya dirasa bisa membahayakan Timnas Indonesia U24. Ketiganya adalah Ruslan Bekjianov, Kusyayin Norchev, dan Ibrahim Khalil Yolduzev. Segrup Timnas U17 Maroko berusaha amankan jasa ex Jerman U16. Timnas Maroko U17 berusaha mengamankan jasa Anas Alaoui. Anas diharapkan membantu The Atlas Lions di Piala Dunia U17 2023. Al-Arabi melaporkan bahwa pada hari Minggu dari seorang pejabat di Federasi Sepak Bola Maroko telah menyiapkan dokumen untuk memastikan Anas Alaoui membela Timnas Maroko U17. Maroko disebut sebagai negara asal si pemain. Tracker Eintracht Frankfurt itu sebelumnya tercatat pernah membela Timnas Jerman U16 dan U17. Anas Alaoui berposisi sebagai penyerang tengah yang lahir di Mainz, Jerman 20 April 2006. Anas diharapkan bekerja sama dengan Zakaria Ozale, penyerang Ajax Amsterdam. Ini merupakan bagian upaya agar Timnas Maroko U17 tampil dengan kekuatan terbaik di Piala Dunia U17 2023.